Aduh kok panik ya, kenapa mati ya, maafkan pada sahabat PSW. Ya ampun, Bo. Ya ampun, semangat banget. Tadi udah ada counting down sih, mati ya emang in 10 seconds gitu. Tapi saya tidak mau berakhir ya, pembicaranya lagi seru-serunya gitu. Jangan berakhir ya, Vi, jangan berakhir gitu kan. Abis itu ya nyanyi-nyanyi gitu ya. Iya, jadi sebenarnya itu pertanyaan banyak orang sih, Vi, masalah yang ya gimana ya? Soalnya kan kita punya stok sabar terbatas ya. Lagian kan kita bukan guru ya, bukan expertise. Jadi kayaknya tuh nggak tahu. Lu nggak nemenin kalau belajar online? Cuma lihat-lihat dari jarak 2 meter gitu atau gimana? Soalnya kan pagi gue siaran gitu. Pagi tuh gue siaran. Jadi udah gue sampai dengan jam 11 aja tuh udah pasti nggak nemenin anak-anak. Karena gue tuh di luar rumah sampai dengan jam 11 siang. Gitu. Nah, habis dari situ mereka biasanya, tapi gue biasanya makan siang bareng. Habis dari situ mereka lanjut lagi ke jam 1:30. Nah, sampai jam 2 gitu ya, jam 2, setengah 2. Waktu mereka itu sistem daring pertama ketika masa daring itu diperkenalkan, belajar online school itu diperkenalkan di awal pandemi, gue mendampingi banget. Gue dampingin banget. Bantu banget gimana caranya mereka untuk soalnya kan baru mulai juga ya, kalau nggak dibantuin troubleshooting, internet mati, nggak bisa belajar. Ya, tapi sekarang udah nggak sih gitu. Cuman gini, jangan diartikan bahwa enggak menemani belajar daring ini, gue artinya tidak terlibat sama sekali dengan proses belajar. Penting. Nah, itu mesti gue highlight tuh buat teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak yang tidak menemani bukan berarti gitu kan? Ya, bukan berarti tidak terlibat. Jadi gue tetap terlibat. Misalnya apa terlibat? Gue pantau mereka mengerjakan tugasnya dengan baik atau tidak. Kedua, misalnya gue tetap harus memposisikan diri sebagai orang yang siap untuk ditanya-tanya. Jadi kalau misalnya gue jam 12 kalau nggak bisa dijawab, Mbak Google. Ya pokoknya anything gitu ya. Benar, iya pokoknya gue harus memposisikan diri sebagai orang tua yang meskipun gue tidak mendampingi, tapi gue bisa ditanyakan. Jadi ya memang intinya mereka akan bisa misalnya kayak kemarin tuh kan kayak Muci kalau bahasa Indonesia kan Muci jago banget, kasih tahu aku dong gitu, karena emang gue jago bahasa Indonesia lah, pelajaran bahasa Indonesia tuh gue suka lah gitu. Nah jadi mereka biasanya minta bantuan di bagian itu, tapi ya memang gue bisa bilang bahwa mereka tuh tahu my specialty, gue bisanya mata pelajaran apa, gue tidak bisanya mata pelajaran apa. Dan kalau gue ada di rumah, mereka bisa bertanya, gitu, bisa bertanya kapanpun dan gue akan bantu. Gitu. Tapi apakah mereka tuh gue dampingi, bisa jadi 3 hari berturut-turut gue nggak dampingin. Tapi kan itu juga ngajarin anak-anak kita mandiri ya, gitu. Jadi harus tahu menempatkan ya, kapan kita harus menghampiri, kapan kita tidak perlu menghampiri. Iya. Dan gue tuh tidak selalu ngecek jadwal kerjaan mereka. Karena menurut gue, kalau sampai gue tiap hari gue ngecek, maaf ya ini menurut gue ya, gitu. Yang ada mereka tuh mereka pastinya bagus sebenarnya untuk disiplin. Tapi gue tuh maunya disiplin itu dari kesadaran mereka sendiri. Gitu. Iya, jadi lebih bertanggung jawab ya kalau kita nggak ngecek-ngecekin terus. Iya, jadi kalau misalnya ternyata nanti pada suatu masa mereka tidak menunjukkan tugas, itu gue bisa bilang bahwa ya sudah, maksudnya gue bisa bilang ya itu resiko kamu, jadi siap-siap aja dapat dapat teguran atau dapat ada konsekuensinya. Nah, kalau misalnya anak-anak gue disupervisi terus, tugasnya mereka kumpulkan selalu berhasil karena gue ingetin, berarti kan gue ingetin terus gitu. Sementara dalam proses belajar mengajar, menurut gue kita harus kayak tarik ulur gitu ya. Jadi dalam seminggu tuh bisa jadi loh gue seminggu full gue nggak dampingin mereka sama sekali. Bisa gitu. Maksudnya bahkan nggak ditanya-tanya mereka sama sekali. Gitu. Tapi bisa jadi nanti seminggu berikutnya tuh gue cukup intens, misalnya 2 kali, 3 kali gue liatin kayak gitu-gitu. Tarik ulur lah gitu, agar anak-anak sekarang tuh mandiri,
agar mereka juga belajar dari kesalahan mereka sendiri, agar mereka tuh jangan terlalu jaga-jaga terus gitu loh, supaya Iya nggak ada betul. ruang buat mereka Jadi nggak nggak berbuat real ya salah. kalau dijaga-jaga terus ya. Padahal Iya, kondisinya di luar sana kan mereka harus menghadapi yang maksudnya mereka harus bisa beradaptasi iya, ya, jangan dibantuin iya. ya. Ya, dari kecil tuh harus belajar juga mereka ada ruang untuk bikin salah, terutama dalam mengenai proses belajar ini sehingga mereka tahu konsekuensinya gitu. Nah, uh, it's good kok. Ini adalah sistem cara belajar yang menurut gue tuh jadi kita mengintegrasikan lah antara alami dan yang nggak alami. Apa sih yang nggak alami? Yang nggak alami itu apa? Yang terus dikasih terus, disupervisi terus. Jadi supervisi Nggak enggak, natural ya supervisi jadinya enggak. ya. Ya, supervisi Iya, enggak, iya. supervisi enggak gitu. Jadi dari kecil mereka tuh tahu bahwa ya gitu, ada saat-saatnya mereka kadang-kadang kan kalau nggak disupervisi, kalau nggak dilihatin mereka ada mudah ngumpulin tugas apa belum, mereka lupa gitu. Misalnya deadline-nya sore gitu, tapi mereka lupa. Kan kalau kita sebagai orang tua, ingatin nih kamu juga ngumpul, ibu kamu belum sakit nih gitu. Kalau gue nggak supervisi dan bukan karena gue tahu terus gue sengaja ngasih tau mereka, emang karena gue nggak supervisi kok gitu, emang karena gue nggak dampingin banget kok gitu. Hari itu gue emang bablas, tapi bagus mereka menerima konsekuensi, kadang-kadang dimarahin gurunya, kadang-kadang nggak boleh ngumpulin lagi, berpengaruh pada nilai mereka jelek. That's okay. Gue sama sekali tidak pernah takut anak gue dapat nilai jelek terus akan membuat sayang banget inilah dijaga-jaga, siapa tahu bisa ngumpulin nanti buat nanti mau dapetin scholarship dan lain sebagainya, nanti akan enggak, buat gue biarin mereka ngerasain rasanya dapat nilai jelek. Jatuh bangun ya, jangan nggak alami ya. Tapi menarik sih tadi yang Ivi bilang, mungkin para sahabat PSW nih di sini mostly banyak yang orang tua juga gitu ya, pengen tahu sebenarnya. Satu adalah beli stok sabar di mana ya? Coba mungkin Bu Ivi bisa kasih tahu beli stok sabar di mana. Dua adalah gimana caranya supaya bisa lebih seimbang. Dalam arti orang tua mana sih yang nggak mau anaknya jadi super ya Vi, super hebat, super pinter, super ina itu segala macam. Tapi akhirnya agak kebablasan seperti tadi Ivi bilang, jadinya nggak natural karena memang anaknya jadi dipersiapkan untuk ideal banget gitu ya. Padahal nanti pada saat mereka dewasa alamnya mereka itu sebenarnya jauh sekali dari ideal ya, bener ya. Kalau misalnya orang bilang it's a jungle out there, life is unfair gitu kan, sebenarnya mungkin lebih membumi ya, karena memang kondisinya kan sebenarnya seperti itu. Nah, menurut Ivi kira-kira apa sih triknya atau tipsnya gitu ya? Aduh, kita kok jadi serius banget ya, Via? Kenapa jadi serius gini ya? Gue bingung nih. Gue takut baterai gue habis deh nih. Tunggu ya. Aduh, jangan sampai habis baterai. Itu penting sekali. Ya, Bu Mariska. Panjang juga. Okay. Tapi kita sapa sahabat PFC kita dulu loh. Ada Mbak Cynthia Siloy, halo, Mbak Dewi, Mas Alian, Mbak Rin. Terus ada Mbak Aster yang masih tetap setia, sudah mau 2 jam ngurus sama kita. Mbak Eva, ada Mas Taufan, ada siapa lagi nih. Pokoknya kita udah dari jam 4 loh, ini sudah mau 5.30 ya, dengerin kita ngobrol-ngobrol sore. Yang memang sebenarnya sih kita memang suka ngobrol, tapi sebenarnya suka menginspirasi juga ya Via. Jadi buat kita seneng teman-teman kita yang dengerin, sahabat PSW juga dapat sesuatu juga dari obrolan sore. Jadi kalau misalnya ada yang mau nanya atau ada yang mau komen untuk memperkaya nih bahan obrolan kita supaya lebih seru ya Vi ya. Kita mengharapkan pertanyaan-pertanyaan dan komen-komen juga loh sebenarnya buat yang seru-seru dapat hadiah kopi buat sore-sore. Ya Vi ya? Benar. Kita kasih kopi ya, sore-sore enak kan ngopi ya? Ngopi sore-sore itu paling cocok sekali. Ini sebenarnya pertanyaan terakhir dari gue buat Ivi. Enggak sih, jebakan masih ada sih, masih 10 lagi pertanyaan. Lu pulangnya jam 9 ya? Dia malah seneng, gue gak usah pulang deh di rumah, cucian gue numpuk, PR anak-anak belum masak ya ya. Lu sampai jam 9 ya di sini ya, jangan pulang ya. Bisa diatur-atur aja. Pertanyaan terakhir dari saya,
gimana sih Ivi menghidupkan? Tadi sebenarnya udah disinggung sih sebenarnya sama pasangan, karena sebenarnya mungkin lagi hari gini gitu ya, banyak banget yang kalau terlalu dekat. Tadi kalau mungkin kita udah ngobrol yang sebelumnya ya, di sesi sebelumnya yang tadi terputus, oh ada nguing-nguing ya, ngomongnya harus lebih keras karena berisik. Gimana sih Vi, menurut lo menghidupkan romantisme dalam perkawinan? Tadi kan banyak irisan ya, pergesekan dan segala macam ya. Mau traveling sekarang nggak bisa, ya. Terus mau bikin sesuatu yang ayo dinner bareng segala macam. Sekarang jadi dinner bareng terus ya Vi ya. Soalnya kan di rumah terus, jadi udah jadi kayak nggak spesial sebenarnya. Secara dinner bareng itu menjadi setiap hari udah dinner bareng, orang nggak kemana-mana, 24 jam di rumah gitu kan. Ada nggak misalnya trik-trik atau ide-ide gitu dari Ivi Batuta, gimana sih selalu cetar tiap hari tuh dari Cynthia Siloy? Vi, lu kenapa cetar tiap hari? Nggak suka ya kita kalau lihat yang cetar-cetar tiap hari? Coba dibagi-bagi dong rahasianya gimana? Gitu. Ya ampun. Monggo, Gini, dijawab. Gimana? Ini ada Frans nih. Ini jadi soccer dad. Halo Mas Frans. Iya, jadi soccer dad bapaknya Fabian. Selamat. Ada Anam Channel. Anam Channel rame nih, kita semakin sore Anam semakin Channel rame. ini tuh yang anak muda yang kemarin tuh waktu 17 Agustusan dia bikin lomba lama-lamaan menatap foto mantan. Gitu. Oh ya ampun, lucu banget foto mantan. Lucu banget. Tapi nggak boleh kedip, Dan viral banget ya si Anam Channel ini menatap foto mantan. Terus nanti lama-lama siapa yang kuat menatap foto mantan. Dan ternyata yang menang tuh ada satu temannya si Anam ini, yang menang dia. Terus gue tanya kan, Anam kenapa kamu kalah gitu? Kayaknya aku masih belum, maksudnya aku nggak kuat ngeliat foto mantanku tuh Kak. Gitu. Oh masih gitu. terngiang-ngiang. Iya, aku masih terngiang-ngiang pada dia gitu. Masih nyangkut banget, lucu deh. Terus dia viral banget jadi si Anam ini. Terus ada, gemes ya. Terus ada juga Miss Agitya, jadi dari Australian Tourism Board nih yang baru saja bergabung. Terus sudah gitu dia ada ada Frans. Terus ada Cynthia yang tadi nanya ya, pertanyaannya gimana caranya sih kalau bisa tampil cepat tiap hari? Gini, dari Mbak Cynthia, gimana tuh? Kalau menurut gue gini, kalau menurut gue tuh lipstick tuh pengaruhnya besar. Betul, setuju. Jadi kalau gue tuh, menurut gue tuh kayaknya kalau mau cetar, ya kalau di gue ya, gitu, gue suka pakai lipstick warna-warna gitu. Dari yang dulu. Bring out the colors in you gitu ya, pokoknya judulnya ya. Dan cetar tuh ya kan kayaknya kan kayak ngok aja. Perhatiin dehnya. Pokoknya begitu kita udah pakai lipstick warna merah, udah pakai lipstick misalnya kayak warna yang berani-berani gitu tuh, kayaknya ngok aja gitu loh. Padahal sebenarnya tuh ya cuma itu doang aja gitu modalnya. Gitu. Jadi ya kalau tips dari gue gitu, tapi kan tiap orang beda-beda ya. Ada yang nyaman pakai lipstick merah, ada yang nggak nyaman. Ada yang kayaknya bibir kayak abis makan bayi. Gue kayaknya kalau habis pakai lipstick warna merah gitu. Terus ada yang kayaknya muka gue jadi jutek tuh pakai lipstick warna itu gitu. Ya pokoknya intinya sih menurut gue ya berlipstick. Dan kadang dengan berlipstick itu tuh ya penampilan kita yang biasanya lelah tuh jadi terlihat seger. Kalau menurut gue gitu sih, itu satu ya. Ya sebenarnya pada dasarnya makeup juga gue sih nggak suka makeup ribet-ribet, jadi kayak alis, bulu mata. Sekarang ini sih gue, menurut gue tuh kita beruntung ya karena kita tuh tinggal di kota yang mana semua klinik kecantikan itu bisa memberikan servisnya dengan mudah dan terhitung harganya tuh kompetitif. Jadi menurut gue kayak pasang eyelash extension, kalau emang males nggak apa-apa juga. Jadi dimudahkan buat orang-orang yang nggak resmi dandan. Gitu loh, kayak gitu-gitu. Kan ada juga tuh servis sulam bibir gitu, buat bibir-bibir yang hitam, yang kayaknya terlahir tuh bibirnya ada garisnya, nggak terlalu merah. Sulam bibir juga nggak apa-apa. Gue sih orangnya beneran deh, maksudnya perempuan tuh bisa melakukan banyak hal di negara ini. Kita tuh beruntung lah gitu, maksudnya banyak klinik kecantikan, apalagi kita tinggal di kota Jakarta dan klinik kecantikan. Bukan berarti kita harus melulu pergi ke klinik kecantikan itu, tapi kalau bahkan untuk orang-orang yang malas berdandan pun banyak cara gitu supaya melek-melek kayaknya udah oke gitu loh.
I woke up like this gitu ya, gimana ya? Iya, Semua iya, mesti iya. dibikin ready, Instagram ready gitu ya. Iya. Itu sih menurut gue gitu. Kalau si romantisme gimana sih romantisme? Tadi kan kita Bangun ngomong tuh. romantisme sama pasangan ya. Soalnya banyak yang lagi nggak bisa dilakukan juga. Kalau misalnya hobinya kayak tadi isi traveling lagi nggak bisa traveling sih. Jadi gimana dong? Kalau lo Gimana? gimana coba gue tanya? Kalau lo Kalau sama gue, laki lo gimana? kalau gue www.tanyaivi.com. Lu mah suka gitu deh. Tadi katanya bisa jawab semua pertanyaan. Katanya Oh, kamu iya, Google. Jadi saya tanya kamu www.tanyaivi.com. Oh iya benar. Kalau di gue gimana caranya supaya tampil supaya menjaga romantisme? Gue deg-degan nih, deg-degan. Tarik pegangan dulu ya, pegangan. Takutnya saya menggemparkan dunia, jadi gue pegangan Sebenarnya dulu. menurut gue ketika gue mikir tuh sebenarnya bahaya ya gitu. Kenapa mikir ya, Bu? Berarti kayaknya susah nih pertanyaannya. Membangun romantisme. Jadi sebenarnya mungkin tadi sebenarnya udah tersebut sih kayak olahraga bareng kayak gitu-gitu. Tapi mungkin sahabat PSW pengen tahu lebih banyak contoh-contoh supaya jadi contekan gitu, Vi. Nyontek. Ya, kalau menurut gue gini, carilah hal-hal yang bisa dilakukan bersama. Sebenarnya banyak yang bisa dilakukan bersama ya kalau di rumah ya bisa macam-macam. Iya, ya aku lagi mau menyapa dulu Mbak Aster. Jangan pulang dulu Mbak Aster. Mbak Aster mau kemana? Hah? Sebentar, Mbak Aster. Yes, udah kok tuh. Saya mematuhi protokol COVID, jadi kalau bergerak saya pakai masker. Tadi saya jaraknya soalnya 10 meter. Kalau sekarang jaraknya kurang dari 10 meter, saya harus pakai masker. Ini dia sebenarnya ibu ini ada di sini ya, cuma saya memilih 10 meter. Menyapa Mbak Aster dulu ya. Mbak Aster, selamat sore. Ada Mbak Aster loh, ternyata loh. Mbak Aster, mana Mbak Aster? Aduh, kecil. Ini Mbak Aster, kita jaraknya 20 meter ya Mbak ya, jauh banget. Yes, Bu Ivi. Ya cari aktivitas bersama ya, Mbak Aster. Sebenarnya itu yang paling gampang ya. Membangun romantisme kalau menurut aku dengan pasangan tuh coba cari aktivitas bersama gitu. Ya nggak sih Mbak? Udah itu. Ya itu aja lah gitu. Terus kadang-kadang kan kalau umur pernikahannya udah banyak gitu ya, udah banyak tuh berapa sih misalnya? Ya, udah selusin gitu ya? Di atas 10 tahun, di atas 12 tahun gitu kan udah lama tuh. Kadang-kadang tuh udah lupa dengan kegiatan bareng gitu karena kayaknya udah hari-hari ketemu dia gitu, udah deh gitu. Jadinya selalu melakukan kegiatan bersama. Tapi gue tuh suka deh, gue melihat ada banyak sekali orang-orang yang sekarang ini enggak kok gitu banyak yang melakukan kegiatan bersama. Gue ngelihat banyak pasangan yang sekarang goes bareng gitu kan. Satu bersepeda bersama, jadi olahraga ya sebenarnya bisa dilakukan bersama. Kalau mau di rumah kayak Bu Ivi sit up. Saya ingat Bu Ivi sudah sit up sama suami. Iya, pokoknya ya gitu. Jadi ada yang goes bareng, ada yang sekarang gara-gara pandemi jadi nanam pohon bareng gitu kan, suka bareng. Ada juga yang gara-gara pandemi itu mereka jadi nonton Netflix bareng. Ada juga yang jadi masak bareng, tapi memang harus menemukan aktivitas bersama. Yang sama-sama disukai ya. Yang sama-sama disukai gitu, jangan yang satu suka yang satu enggak gitu karena cuma dan komunikasi yang gue tuh, ini juga beneran deh, gue ngomong begini bukan pakar, bahkan gue ngeri nih sebenarnya mau ngomong sama lo begini, karena gue apa nih, gue takut nih, takut, ada apa? Gue juga takut, yang mau gue sampaikan adalah berkomunikasi dengan baik dengan pasangan. Kenapa gue bilang gue takut? Karena PR kita sepanjang hidup dengan pasangan itu adalah berkomunikasi sih. Iya, gitu. Betul. Soalnya secara natural kita akan berpikir bahwa gila gue udah kawin sama lo 12 tahun, lo mesti ngerti gue dong. Nah, kalau udah di atas 12 tahun harusnya udah auto ngerti. Gue udah gak perlu ngomong aja mau nih 12 tahun kita nikah, hello gitu. Masa lo gak ngerti? Jadinya, tapi ternyata gak bisa gitu ya, Vi ya? Nggak bisa. Karena gak bisa kayak gitu. Dua orang berbeda ini tuh memangnya berbeda gitu. Dan gue tuh paling menurut gue kalau misalnya ada orang bilang
I cannot change you, you cannot change me, just okay, just agree to disagree. Menurut gue tuh udah just agree to disagree tuh menurut gue udah sangat, artinya komunikasi itu udah sangat berantakan menurut gue ya gitu. Kenapa? Itu bener sih, pada dasarnya itu bener gitu, cuman gini, I cannot change you, you cannot change me itu harusnya tidak perlu lagi dibahas gitu loh. Harusnya itu menjadi sebuah gini, misalnya dalam kalau gue bilang tuh ya bukan, kembali lagi gue ngeri gue ngomong kayak gini karena gue juga masih belajar. Jadi misalnya kayak dalam pernikahan itu kayak misalnya harus ada yang sama-sama ngalah. Maksud gue gini, ini bukan lagi masalah menang atau kalah, tapi sama-sama mau ngalah gitu. Jadi ada beberapa kegiatan yang misalnya lo mungkin nggak suka tapi lo suka-sukain buat kita, misalnya kegiatan ada sesuatu apapun yang lo fake it, terus kita juga dia juga fake it juga. Begitu dia cara berkomunikasi. Misalnya yang satu demen ngomong, yang itu nggak demen ngomong, yang nggak demen ini juga harus coba untuk, yang nggak demen ini juga harus coba untuk belajar untuk ngomong, seneng ngomong demi pasangannya, dan jangan dan bukannya harus sering-sering juga, tapi ya lo harus ngalah aja beberapa kali gitu loh. Yang juga seneng, jadi jangan yang gue begini lo harus terima gue, terus yang satu lagi juga bilang gue juga begini, gue seneng ngomong lo harus terima gue, ya repot ya gitu. Kita dipanggil nih 5 menit katanya, 5 menit ditungguin sama Bu Esther. Sebenarnya ada penutup, closure, karena sebenarnya kita sudah way beyond our schedule. Makasih banget nih buat sahabat PSW dan sahabatnya Ivi Batuta juga, sahabatnya Mariska Wicaksono juga yang nonton kita, udah setia banget, udah 1,5 jam lebih loh kita ngomong, dan makin hot sebenarnya pembicaraannya. Jangan sedih, nanti ada Ivi Batuta lagi di episode lebih up, lebih close, lebih personal ya. Jilid 2, kita kayak sinetron ya Vi ya, berlanjut terus obrolannya. Yes. Enggak gini, mungkin kita wrap up. Sebenarnya gini, sahabat PSW itu pengen tahu, sebenarnya dari tadi kita ngobrol udah panjang lebar itu, kita kan ngomong positivity ya, positivity. Jadi dengan kita lagi quarantine life seperti ini kan memang kita butuh banget positivity sebenarnya gitu loh. Tadi kita ngomongin soal kita mesti kreatif ya, menimbulkan kebahagiaan kita. Kita jadi orang jadinya lebih bersyukur kan sih. Kita lebih bersyukur what we have, we embrace what we have gitu kan. Terus tadi kita ngobrol juga, jangan kayak orang susah ya, nggak bisa olahraga, kita ciptakan sendiri kita mesti gimana. Sama pasangan bosen, kita bikin activity yang memang bisa bareng dan sebagainya. Jadi sebenarnya sih kalau gue gitu ya di sini bisa nyampein, bener nggak sih kalau hidup itu sebenarnya pilihan. Kita mau happy, kita mau nggak happy, kita mau gimana sebenarnya you decide what you want gitu ya, betul? Ya. Itu mau apa tuh? Itu mau apa tuh maksudnya kayak gitu? Hidup pilihan, hidup itu pilihan. We decide what we want, tapi sebenarnya yang kita mau sampaikan di sini, sahabat PSW semuanya, Ivi Batuta, saya Mariska juga, ya kita sama-sama be positif aja, positive world, jadinya kita jadi lebih senang, jadi lebih happy, jadinya kita menjalani hari-hari kita dengan lebih bermakna, bermanfaat juga untuk banyak orang. Makanya kita ngomong-ngomong di sini sebenarnya juga bukan sekedar ngomong-ngomong ya, sebenarnya kita menghibur juga ya dengan dagelan-dagelan kita yang tidak lucu ya sebenarnya. Mudah-mudahan nggak pada stres dengerin dagelan-dagelan kita yang kriuk-kriuk gimana gitu. Tapi kita mau mengucapkan banyak terima kasih sama sahabat PSW yang sudah mendengarkan kita segini lama ya Vi, 1,5 jam. Sampai jumpa di episode berikutnya dengan Ivi Batuta dengan cerita-cerita yang lebih menggegerkan. Dari rooftop PSW Antasari Hotel, saya Mariska dan Ivi Batuta. Selamat sore semuanya. See you in next episode. Bye!